Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman tabloid media umat, tentunya dengan Bung Farid, yang dimana kita akan membahas terkait isu-isu internasional. Nah, Bung Farid, ini sedang ramai pembicaraan di media sosial terkait penyerangan Amerika Serikat ke Venezuela ini. Ya, sebenarnya apa sih motif Amerika Serikat ini menyerang Venezuela? Apakah hanya kejahatan yang dituduhkan ke presiden atau ada kepentingan lainnya? Ya, pertama penculikan yang dilakukan oleh kriminal Amerika terhadap Presiden Venezuela ini sesungguhnya mengokohkan ya politik imperialisme dari negara imperialis Amerika Serikat. Dan itu tampak sangat jelas ya dalam strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025 yang mengokohkan imperialisme Amerika. Dalam strategi keamanan nasional Amerika 2025 kemarin, meskipun ada pergeseran radikal tentang peran Amerika, di mana Amerika tidak lagi ingin menjadi pelindung dunia atau menopang rezim asing yang dianggap tidak memberikan keuntungan langsung. Namun Amerika dengan slogan America First itu tetap menjadikan kepentingan nasional Amerika di atas segalanya ya. Di samping itu dalam strategi keamanan nasional Amerika 2025 kemarin eh, dikokohkan apa yang disebut dengan doktrin Trump Corollary, yaitu kebangkitan doktrin Monroe versi baru ya, di mana Amerika eh, menegaskan dominasi Amerika di belahan barat ya. Dalam hal ini termasuk Amerika ya, benua Amerika. Dengan mencegah pesaing global yaitu Cina, Rusia, Eropa termasuk Iran. Dengan cara apa? Dengan mengendalikan wilayah itu lewat perdagangan, aliansi, keunggulan teknologi dan sains ya, dan kemudian juga memungkinkan untuk melakukan intervensi militer, tapi bukan intervensi militer seperti yang mereka lakukan di Irak atau di Afghanistan ya. Jadi sesungguhnya yang terjadi di Venezuela kemarin ini mengokohkan ya apa yang disebut dengan corollary Trump atau doktrin Monroe. Eh, apa tujuan dari Amerika Serikat dalam hal ini adalah menegaskan kembali ya bahwa Amerika lah yang menjadi penguasa di kawasan benua Amerika ya, dan Amerika ingin menegaskan bahwa tidak ada ya negara-negara lain yang kemudian mempengaruhi atau menggeser peran Amerika ini. Jadi serangan Amerika ini juga dalam rangka mencegah pesaing global yaitu Cina dan Rusia atau Eropa. Kita tahu selama ini Venezuela ya itu memiliki banyak hubungan ya dengan Cina ya. Ini yang kemudian tidak diinginkan oleh Amerika Serikat ya. Sementara Venezuela kalau kita lihat adalah negara yang kaya ya, dengan kekayaan alam yang besar ya. Disebut-sebut bahwa cadangan minyak Venezuela itu dikatakan terbesar di dunia, diperkirakan lebih dari 300 miliar barel ya. Serta cadangan gas alamnya terbesar nomor 4 di dunia, melebihi 195 triliun kaki kubik ya. Dan perdagangan antara Cina dan Venezuela kemarin itu mencapai 6,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 dan terus berkembang. Jadi inilah sesungguhnya alasan utama Amerika menyerang Venezuela ya. Pertama untuk mengokohkan kepemimpinan mereka di benua Amerika, dan ini sesuai dengan perluasan doktrin Monroe. Yang kedua adalah untuk memberikan peringatan kepada pesaing-pesaingnya di wilayah ini, terutama Cina, karena Venezuela selama ini melakukan hubungan perdagangan yang cukup intensif dengan Cina ya. Yang ketiga tentu mengendalikan ya cadangan minyak di Venezuela. Ya, kita tahu ini serangan yang agak mendadak ya, Bung Farid, yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan ini berhasil menawan dan menculik Presiden Venezuela.
Apakah ini menandakan itu Amerika ini punya infiltrasi lebih dari militer dan pemerintahan di Venezuela ini, Bung? Ya, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari politik imperialisme Amerika ya. Jadi mengokohkan hal itu semua. Jadi kepentingan Amerika, apalagi ditambah dengan slogan Amerika First ya, bahwa ini adalah semata-mata untuk kepentingan Amerika, semakin mengokohkan. Jadi ini sebenarnya eh, membuka topeng-topeng yang selama ini dipakai oleh Amerika dengan isu-isu demokrasi, dengan isu-isu hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan semua dengan serangan ini ya melemahkan itu semua. Jadi serangan ini sebenarnya sekaligus ya, walaupun Amerika tampak seperti perkasa ya, sebenarnya serangan ini menunjukkan ya kelemahan sistem kapitalisme yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara imperialis ya, dengan pilar-pilarnya seperti demokrasi ya. Yang namanya demokrasi tentu tidak dibenarkan negara lain masuk ke satu kawasan wilayah negara yang berdaulat ya. Ini kan tidak mencerminkan kedaulatan negara Venezuela ya. Demikian juga ini melemahkan apa yang disebut dengan sistem politik bangsa atau nation state yang selama ini diagung-agungkan dalam sistem kapitalisme yang akan membangun suatu negara yang kuat ya. Justru sistem negara bangsa inilah yang tampaknya memperlemah ya. Sebagaimana yang juga terjadi di Timur Tengah. Bagaimana sistem negara bangsa ini memecah belah Timur Tengah ya. Dan sekaligus ini menunjukkan ya kegagalan dari kembali ya, kembali lagi menunjukkan kegagalan PBB ya. Jadi sebenarnya di satu sisi serangan Amerika ini seolah-olah menunjukkan ya kehebatan Amerika, tapi sisi lain sebenarnya ini adalah menunjukkan semakin rapuhnya ya sistem kapitalisme yang diusung oleh Amerika, karena mereka sendiri yang melanggar nilai-nilai dasar mereka ya, seperti demokrasi, seperti kedaulatan negara nation state, hukum internasional, PBB, semuanya dilanggar ya. Jadi ini harus dipahami sebagai bentuk dari kehancuran nilai-nilai kapitalisme. Ya, dengan intervensi Amerika Serikat ke dalam masalah politik dan keamanan suatu negara, apakah ini bisa menjadi alarm bagi negara lain, Bung Farid, bahwa tidak ada keamanan dan perdamaian saat ini meskipun di bawah kontrol PBB? Lantas, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam terkait hal ini, Bung Farid? Ya, jadi serangan Amerika ini menunjukkan ya bahwa Amerika itu bisa melakukan apapun ya sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan seleranya. Bahkan menyingkirkan mitra-mitra mereka seperti mitra Eropa misalkan. Biasanya Amerika ketika melakukan serangan itu biasanya menggunakan NATO di mana di sana ada Eropa. Dalam serangan ini Amerika melakukannya sendiri. Jadi ini sebenarnya bagian dari doktrin Monroe yang diperluas oleh Donald Trump. Intinya adalah imperialisme ya. Yang kedua ini tentu menjadi pelajaran bagi negara-negara lain ya. Bahwa negara-negara lain itu pertama harus memposisikan Amerika ini sebagai musuh ya, karena Amerika ini adalah negara imperialis ya. Demikian juga seharusnya dunia Islam memandang Amerika itu adalah musuh, dan itu sudah terbukti ya bagaimana Amerika menyerang wilayah-wilayah kaum muslimin seperti Suriah, demikian juga Afghanistan, Irak, atau menggunakan mitra-mitra yang ada di kawasan regional untuk kemudian menyerang negeri-negeri Islam ya. Karena itu apa yang dibutuhkan oleh negeri-negeri Islam? Pertama, membangun negara yang berdaulat ya, independen, yang tidak bergantung kepada Amerika Serikat ya. Karena itu negara ini harus negara yang berdasarkan ideologi yang juga independen ya. Ideologi itu adalah ideologi Islam, dan negara ini haruslah negara yang tidak terkait dengan sistem global sekarang yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, dan negara ini adalah negara adidaya ya. Inilah kenapa sangat relevan ya keberadaan negara khilafah ala minhajin nubuwah yang didasarkan pada akidah Islam, yang diatur berdasarkan syariat Islam, karena negara ini akan menjadi negara yang independen ya. Yang kedua, menjadi pelajaran di sini adalah pentingnya satu negara itu ya didukung oleh masyarakatnya. Jadi kalau kita lihat ya serangan dengan penculikan Presiden Venezuela ini itu bisa terjadi ya, pertama jelas ya
militer Venezuela yang lemah. Yang kedua, kalau kita lihat ini juga menunjukkan tidak kuatnya dukungan masyarakat ya terhadap Presiden Venezuela ya. Dan Amerika itu tidak akan mudah melakukan intervensi kalau ada dukungan dari masyarakat yang mendukung pemimpinnya ya. Demikian juga kenapa Amerika mudah melakukan intervensi karena Amerika sudah membangun agen-agennya di negara itu ya. Jadi ada pengkhianatan di dalamnya. Dan itu tampak kalau kita lihat pemimpin oposisi Venezuela yang kemarin itu diberikan hadiah Nobel ya. Jadi ini merupakan strategi dari itu semua. Nah, kenapa umat Islam membutuhkan negara adidaya seperti Khilafah Alamin Haji Nubuwah? Ini akan membuat umat Islam itu memiliki negara yang kuat yang tidak gampang diintervensi oleh Amerika. Tapi negara seperti ini membutuhkan apa yang disebut dengan al-qaidatu sya'biyah ya. Jadi basis dukungan masyarakat yang kuat ya. Disinilah kenapa akidah Islam itu penting untuk menjadi dasar negara yang mengikat negara khilafah ala minhajin nubuah nanti dan masyarakatnya ya. Yang ketiga ini menjadi pelajaran penting bahwa umat Islam itu harus melepaskan ya dari seluruh tatanan global baik itu hukum internasional, lembaga-lembaga internasional, sistem politik negara bangsa yang itu semua adalah alat-alat politik dari negara imperialisme ini. Jadi selama umat Islam masih berpegang pada itu, umat Islam akan tetap dijajah ya. Disitulah pentingnya umat Islam menegakkan kembali negara khilafah ala minhajin nubuwah. Terima kasih Bung Farid yang sudah menemani saya pada kali ini. Kedepannya kita akan bicara lagi terkait tentang isu-isu internasional. Dan teman-teman tabloid media umat dimanapun Anda berada, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.